Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Arsy Paramita dari Universitas Esa Unggul. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa Indonesia dengan judul Dimanapun Daerahnya, Indonesia Bahasanya. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh nih, kita harus tahu dulu dong ragam bahasa Indonesia itu apa. Nah, ragam bahasa Indonesia itu adalah perbedaan bahasa dari individu satu dengan individu lainnya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor kebudayaan, faktor sejarah, faktor lingkungan atau tempat tinggal, juga faktor demografinya. Nah, Bridgman pada tahun 1990 juga menjelaskan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, dengan siapa lawan bicaranya, dan juga bagaimana mediumnya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terbagi menjadi dua, yakni ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Nah, di sini ragam bahasa lisan adalah penyampaian informasi yang kita ucapkan, yang kita sampaikan melalui fenom dan diterima oleh pendengar atau penyimak melalui indera pendengar. Nah, kelebihan dari ragam bahasa lisan ini, kita bisa menginformasikan sesuatu dengan intonasinya, dengan bagaimana tinggi rendahnya nada kita untuk menyampaikan poin-poin penting. Lalu bisa juga dibantu dengan gestur tubuh untuk menyatakan perkataan-perkataan yang mungkin agak ambigu, misal ayo kita pergi ke sana. Nah, kita kan bisa ngejelasin nih kalau kesananya itu ke kanan, kesananya itu ke kiri, kesananya itu ke depan, gitu loh. Nah, juga dalam ragam bahasa lisan itu kita bisa mengkoreksi langsung seperti ragam bahasa lisan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung mengkonfirmasi kesalahan yang kita perbuat. Kalau ragam bahasa lisan tadi penyampaiannya lewat fenom, nah ragam bahasa tulis ini penyampaiannya lewat huruf, lewat kata-kata, lewat tulisan. Nah, penyampaiannya gimana? Penyampaiannya berdasarkan tulisan yang kita bukukan, kita menjadikan novel, lalu kita jadikan surat kabar, makalah, jurnal, dan lain-lain. Itu termasuk ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan ini kelebihannya lebih tersusun, jadi dia susunan gramatikalnya itu lebih jelas, lebih terperinci. Dan juga tetap ada, bisa kita ngebantu, misal seperti kalau di ragam bahasa lisan kita bisa menyampaikannya melalui intonasi, melalui tinggi rendahnya suara. Nah, di ragam bahasa tulisan kita bisa terbantu dengan tanda baca. Seperti untuk kalimat ajakan bisa kita bantu dengan tanda seru, lalu kalimat pertanyaan bisa kita bantu dengan tanda tanya, dan pernyataan bisa dengan tanda titik. Seperti itu. Nah, kekurangannya di sini kalau misalnya ragam bahasa lisan bisa dikoreksi langsung, kalau ragam bahasa tulis setelah kita menuliskannya lalu sampai kepada penerima informasi, nah itu kita tidak bisa langsung mengkoreksinya, nggak mungkin kan udah nyampe di sana lalu kita edit nih dari sini kita hapus, kan nggak bisa ya. Nah, jadi di sana akan tetap informasi seperti itu kecuali kita ada konfirmasi untuk mengganti. Maka dari itu, ragam bahasa tulisan harus lebih teliti. Juga ragam bahasa tulisan tidak bisa dibantu dengan pergerakan tubuh. Jadi kita hanya bisa membayangkan. Jadi misalnya Reno, ayo kita ke sana, kata Reni. Nah, kesananya itu kemana? Kalau di ragam tulisan itu bisa kita pertunjukan dengan pergerakan tubuh. Nah, kalau misalnya di ragam tulis itu kita sampaikannya melalui gini, Reno, ayo kita ke sana. Reno pun ikut dengan Reni, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya. Ini dibagi menjadi 5. Ada ragam bahasa sosial, ragam bahasa jurnalis, fungsional, sastra, dan politik hukum. Nah, pertama ada sosial. Ragam bahasa sosial itu berdasarkan kesepakatan. Jadi misal kita berada di lingkungan orang-orang Betawi, nah kita bersepakat nih kalau bahasa Betawi ini lu gue, lah gue kan mau ke sana gitu loh. Itu kan ragam bahasa Betawi itu, nggak mungkin kita bilang punten abdi hayang kaditu gitu. Misalnya begitu, ketika kita ngomong gitu di lingkungan Betawi itu
nggak semuanya ngerti, nggak semua, jadi informasi yang kita sampaikan nggak semuanya nyampe gitu loh. Nah, itu kesepakatan di lingkungan sosial. Selanjutnya ada di dalam bidang jurnalistik. Ragam bahasa ini yang digunakan biasanya dalam lingkup persurat kabaran, berarti tulisan. Bisa juga jurnalistik ini masuk ke pada saat reportase. Nah, itu masuknya ke ragam bahasa jurnalistik. Terus ada juga ragam bahasa fungsional. Ragam bahasa fungsional ini yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga atau profesi atau untuk pekerjaan. Misalnya dokter menggunakan bahasa-bahasa ilmiahnya, atau misal saya seperti psikolog menggunakan ketika kalian berbicara tentang penyakit mental, lalu kita menyebutnya dengan autisme atau gangguan jiwa. Nah, seperti itu. Nah, ada juga dengan sastra, ragam bahasa yang untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Misalnya, hujan hari ini begitu reda, mengingatkan kenangan yang tak juga bisa terlupakan. Itu kan termasuk kata-kata sastra ya, kayak yang kalau misalnya kita penyampaian di publik nih, misal kayak apaan sih, emang nyambung hujan sama kenangan gitu loh. Nah, itu kan bahasa-bahasa sastra yang ada sangkut pautnya, yang ada biar indah gitu. Nah, di sini juga ada politik dan hukum, sama seperti ragam bahasa yang berbicara tentang kebijakan-kebijakan, misalnya ada di undang-undang, berbicara tentang pasal, berbicara tentang dipenjarakan. Kan nggak mungkin di undang-undang kita bilangnya di sel atau dibui, pasti kan dipenjarakan atau ditindak pidana seperti itu. Nah, jenis ragam bahasa selanjutnya itu berdasarkan penuturan pandangan penutur. Jadi di sini terbagi menjadi 4, ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Nah, ragam dialek itu yang seperti apa? Ragam dialek itu yang masih kental dengan budaya. Jadi misal seperti orang Jawa, misalnya orang Jawa nih udah lama nih tinggal di Bekasi. Dia orang Bekasi yang biasa memanggil kakak atau saudara laki-laki itu abang. Nah, kan kalau misalnya di Jawa itu manggilnya mas ya. Dan logat Jawa itu pada huruf B itu agak lebih tebal. Nah, ketika dia memanggil orang dengan sebutan abang, dan kita biasa ngomong abang, dia bisa aja ngomong abang, bang, bang gitu loh. Jadi kayak mbak, abang gitu. Dia lebih ada dialek tertentu yang ditekankan seperti itu. Terus ada juga yang Jawa Solo yang lebih ke Melayu, juga ada bahasa Betawi yang misal sebenarnya orang Betawi itu kayak ngomongnya biasa aja gitu, tapi karena intonasinya mereka yang memang lebih tinggi, jadi dikiranya kok orang Betawi sukanya marah-marah sih, padahal enggak, dan mereka pun juga lagi bercanda atau lagi menyampaikan informasi dengan tenang. Itu ya memang intonasinya seperti itu, emang dialeknya seperti itu gitu. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa terpelajar. Nah, kalau ragam bahasa terpelajar ini konteksnya lebih masuk ke penggunaan abjad kosakata, misal seperti penggunaan perbedaan huruf F, V, dan P. Nah, ini banyak sekali kan kita temukan ketika kita sudah belajar. Kita tahu nih penggunaan F untuk Fanta, V untuk vektor, dan P untuk perjalanan. Nah, kita nggak bisa dong nyebut film jadi film lagi, nggak bisa dong nyebut video jadi video, ya. Nah, itu perbedaannya. Ketika kita terpelajar, kita menambah ilmu, kita bisa membedakan huruf-huruf yang tidak bisa dibaca dengan sama. Misalnya X dibaca jadi ek, ekspor, ekpor, kompleks jadi komplek. Nah, ini biasanya tersusun oleh baik karena adanya bimbingan belajar. Jadi biasanya perbandingannya itu antara terpelajar dan tidak belajar, tidak terpelajar. Nah, selanjutnya ada resmi dan tidak resmi. Kalau resmi dan tidak resmi ini
lebih berhubungan kepada situasi di mana kita. Misalnya ketika kita sedang ada di acara ulang tahun teman dan acara rapat, kita pasti bisa ngebedain dong antara itu. Ketika di acara teman, kita akan menggunakan bahasa yang lebih simpel, lebih ringan, dan tidak terlalu baku. Misalnya, hai apa kabar, gimana kabarnya, lalu misalnya, ini udah makan, kan bisa beda. Apakah sudah pesan makan? Nah, itu bisa berbeda antara perbedaan resmi dan tidak resmi, kurang lebih seperti itu. Nah, karena kita udah ngejelasin nih tentang perbedaan ragam bahasa, mulai dari lisan, tulisan, lalu resmi, tidak resmi, terus ada ragam bahasa berdasarkan sosial, fungsional, jurnalistik. Nah, seperti itu, kita bertanya-tanya dong kayak, kenapa sih kok ragam bahasa di Indonesia bisa berbeda-beda? Kenapa nggak udah aja pakai bahasa Indonesia? Nah, sebenarnya ragam bahasa ini ada faktor-faktor di belakangnya, seperti ada faktor budaya, faktor sejarah, dan letak geografis. Nah, faktor budaya itu kayak gimana? Faktor budaya itu yang Indonesia ini kan punya banyak banget kepulauan ya, banyak banget daerah, dan gak mungkin semuanya itu menganut pembelajaran yang sama. Maka dari itu diciptakan bahasa Indonesia untuk membahasa persatuan, tapi tetap masih ada bahasa-bahasa yang mereka anut sebagai bahasa daerahnya. Seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan antara Pulau Papua dan Pulau Kalimantan itu kan gak mungkin mereka menganut ajaran yang sama karena letaknya aja berjauhan gitu kan. Jadi itu termasuk faktor-faktor budaya. Lalu ada faktor sejarah. Kita juga tahu kalau ada beberapa kalimat kata-kata bahasa Indonesia yang merupakan bahasa serapan. Nah, karena sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, bangsa-bangsa Eropa, Portugis, seperti itu, bukan tidak mungkin penggunaan kata-kata atau penggunaan dialek bahasa dari di Indonesia itu juga berbeda-beda. Nah, di sini juga ada faktor pendukung berdasarkan letak geografis. Nah, kalau letak geografis ini geografis atau demografi ya, itu ini sebenarnya lebih ke dimana kita berada. Misalnya orang pegunungan dengan orang perkotaan. Di orang pegunungan, kita kan kalau misalnya lagi ke gunung biasanya kupingnya suka agak pengang gitu ya. Nah, itu menyebabkan intonasi mereka harus lebih tinggi, harus lebih kencang ngomongnya gitu. Nah, berbeda kalau misalnya udah pindah ke kota nih, abis itu lagi di kelas, lagi kuliah misalnya. Ya kita nggak mungkin kan udah ngomong kencang-kencang gitu, seperti itu. Terus juga ketika kita sedang berada di gua, itu kan suaranya bergema ya, kita ngomong pelan pun kita terdengar gitu. Seperti itu. Jadi ragam bahasa Indonesia ini sebenarnya bukan menjadikan Indonesia menjadi berbeda-beda ya, tetap Indonesia mempunyai satu bahasa, yakni bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hanya saja ragam bahasa ini merupakan kebanggaan. Jadi ini tuh simbol bahwa Indonesia tuh punya beraneka ragam, aneka budaya, kekayaan alam, itu tuh yang bener-bener kaya banget, sehingga kita dari berbagai etnis, berbagai ras, berbagai suku bangsa harus tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan tetapi tidak melupakan bahasa daerah kita. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.